Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Caca. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan ceria ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran 3. Nah, sebelum belajar bersama, terlebih dahulu teman-teman berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alangkah baiknya teman-teman juga sudah mandi, sudah sarapan, sehingga lebih siap dan fresh dalam mengikuti pelajaran. Selamat belajar teman-teman. Kompetensi dasar pembelajaran 3, yaitu muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.7. Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, nama bulan dan hari, serta nama orang, dan mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. Muatan pelajaran matematika KD 3.6. Menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Muatan pelajaran SPDP KD 3.2, mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Membaca teks cerita tentang hewan peliharaan. Lani memelihara ayam di halaman belakang rumah. Lani sangat menyayangi ayam-ayam peliharaannya. Lani lalu membuat cerita tentang hewan peliharaan. Cerita yang dibuat Lani dapat kita baca bersama. Kita baca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo kita baca cerita yang dibuat Lani, teman-teman. Aku dan ayahku senang memelihara ayam. Ayam-ayam itu dipelihara di kandang. Kandang ayamku terletak di kebun belakang. Kandang ayamku harus selalu bersih. Setiap hari kandang ayam itu dibersihkan. Nah, itu dia cerita yang dibuat tentang Lani. Menulis cerita menggunakan huruf tegak bersambung. Lani memiliki hewan peliharaan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ceritakan hewan peliharaanmu ya. Jika tidak mempunyai hewan peliharaan, kamu boleh bercerita tentang hewan peliharaan yang kamu ketahui. Tuliskan ceritamu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Pergunakan juga huruf kapital dengan benar. Selamat mencoba teman-temanku. Menyanyikan lagu ayamku. Kita sudah pernah menyanyikan lagu ayamku. Kita dapat menyanyikan lagu secara berkelompok. Kita dapat mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Kita menyanyikan lagu bersama teman dengan kompak. Lagu ayamku dinyanyikan sesuai panjang pendek nada. Lirik lagu dengan tanda strip panjang dinyanyikan panjang. Sedangkan lirik lagu dengan tanda titik kita dinyanyikan pendek. Menyanyikan lagu ayamku. Masih ingatkah teman-teman tentang lagu ayamku pada pembelajaran 1? Ya, untuk mengingatnya kita bernyanyi bersama ya. Lagu ayamku ciptaan Ate Mahmud. Mengukur berat benda dengan alat ukur baku.
Kita sudah belajar mengukur berat dengan alat ukur baku. Kita mengukur dengan timbangan pasar dan timbangan kue. Sekarang kita akan kembali belajar mengukur berat benda. Kita gunakan timbangan pasar dan timbangan kue digital. Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut agar lebih jelas. Perhatikan gambar tersebut ya teman-teman. Penunjuk berat pada timbangan menunjukkan angka 500. Satuan berat yang ditunjukkan adalah gram. Jadi, berat jagung yang ditimbang adalah 500 gram. Nah, contoh berikutnya, penunjuk berat pada timbangan menunjukkan angka 1000. Satuan berat yang ditunjukkan adalah gram. Jadi, berat jagung yang ditimbang adalah 1000 gram. Itulah contoh-contoh yang menggunakan timbangan kue. Selanjutnya, yang menggunakan timbangan pasar. Perhatikan ya teman-teman, kepala timbangan sudah sejajar. Satuan berat yang ditunjukkan adalah gram. Berat benda sama dengan jumlah nilai anak timbangan. Jadi sama dengan 500 gram ditambah 500 gram ditambah 500 gram ditambah 500 gram. Sama dengan 2000 gram. Jadi berat jagung yang ditimbang adalah 2000 gram. Menyelesaikan soal cerita dengan berat benda. Berikutnya, kita akan belajar menyelesaikan soal cerita. Kita dapat belajar menyelesaikan soal tentang berat benda. Kita dapat menyelesaikan soal cerita dengan bantuan gambar. Ayo kita perhatikan contoh penyelesaian soal cerita berikut ini. Soal pertama, Paman Eko mempunyai peternakan ayam petelur. Setiap hari, Paman Eko mengumpulkan 1 kilogram telur. Setiap 1 kilogram telur dimasukkan dalam 1 keranjang. Berapa banyak keranjang berisi telur setelah 6 hari? Nah, kita selesaikan soal cerita dengan bantuan gambar ya teman-teman. Banyak keranjang berisi telur dalam 6 hari adalah, hari pertama 1 keranjang, hari kedua 1 keranjang, hari ketiga 1 keranjang, hari keempat 1 keranjang, hari kelima 1 keranjang, hari keenam 1 keranjang. Jadi, banyak keranjang berisi telur setelah 6 hari adalah 6 keranjang. Soal yang kedua yaitu, setiap hari Paman Eko dapat mengumpulkan 1 kilogram telur. Setiap 1 kilogram telur dimasukkan ke dalam 1 keranjang. Berapa kilogram berat telur yang dikumpulkan dalam 12 hari? Yuk kita jawab bersama-sama. Kita selesaikan soal cerita dengan bantuan gambar. Berat telur setelah terkumpul selama 12 hari adalah, hari pertama 1 kilo, hari kedua 1 kilo, hari ketiga 1 kilo, hari keempat 1 kilo, hari kelima 1 kilo, hari keenam 1 kilo, hari ketujuh 1 kilo, hari ke-8 1 kilo, hari ke-9 1 kilo, hari ke-10 1 kilo, hari ke-11 1 kilo, dan hari ke-12 1 kilo. Berat telur sama dengan 12 keranjang dikali 1 kilogram sama dengan 12 kilogram. Jadi, berat telur yang dikumpulkan selama 12 hari adalah 12 kilogram. Mudah bukan teman-teman? Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya teman-teman sudah mau belajar bersama Caca. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kerjakan tugasmu segera ya, dan kumpulkan barang gurumu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.